Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rahma Azhara, Salsabila Dani Amalia, dan saya Intan Ramadina akan mempresentasikan makalah tugas UAS dengan judul Instalasi Sistem Operasi dengan tema Linux. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama sampai materi ketiga. Yang pertama, Linux. Linux atau DNU adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer. Istilah Linux atau GNU juga digunakan sebagai rujukan kepada keseluruhan distro Linux, yang di dalamnya disertakan program-program lain pendukung sistem operasi. Contoh program tersebut adalah server web, bahasa pemrograman basis data, tampilan desktop, dan aplikasi perkantoran seperti OpenOffice, K-Office, AB Word, GNU-Numeric. Distro Linux telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi popularitas, sehingga lebih populer dari versi Unix yang menggunakan sistem lisensi dan berbayar, maupun versi Unix bebas lain yang pada awalnya menandingi dominasi Microsoft Windows dalam beberapa sisi. Linux mendukung banyak perangkat keras komputer dan telah digunakan di berbagai peralatan dari komputer pribadi, superkomputer, dan sistem benam, seperti telepon seluler dan perangkat video pribadi. Pada awalnya, Linux dibuat dan dikembangkan oleh peminatnya saja. Kini Linux telah mendapat dukungan dari perusahaan besar seperti IBM dan Hewlett. Satu hal yang membedakan antara Linux dan sistem operasi lainnya adalah harga. Linux dikenal lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee atau royalti kepada seseorang. Tetapi ada hal lain yang lebih utama selain pertimbangan harga, yaitu mengenai source code. Source code Linux tersedia bagi semua orang, sehingga setiap orang dapat terlibat langsung dalam pengembangannya. Karena Linux tersedia bebas di internet, berbagai vendor telah membuat suatu paket distribusi yang dianggap sebagai versi kemasan Linux. Paket ini termasuk lingkungan Linux lengkap, perangkat lunak untuk instalasi, dan mungkin termasuk perangkat lunak khusus dan dukungan khusus. Selanjutnya, sejarah Linux. Unix merupakan salah satu sistem operasi yang mengawali lahirnya Linux ke dunia ini. Unix merupakan salah satu sistem operasi yang ada saat ini. Adapun Unix merupakan salah satu sistem operasi populer selain keluarga raksasa Microsoft yang dimulai dari DOS, MS-9X sampai Vista. Sejarah kemunculan Unix dimulai pada tahun 1965 ketika para ahli dari Bell Labs, sebuah laboratorium mirip AT dan T, bekerja sama dengan MIT dan General Electric membuat sistem operasi bernama Multics. Nah, sistem operasi Multics ini awalnya didesain dengan harapan akan menciptakan beberapa keunggulan seperti
multi-user, multiprosesor, dan multi-level file system. Namun pada tahun 1969, Ati-Janti akhirnya menghentikan proyek pembuatan Multik karena sistem operasi Multik ini sudah tidak memenuhi tujuan semula. Linus Torvalds. Linus dilahirkan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 28 Desember 1969. Orang yang disebut sebagai Bapak Linux ini sudah mengenal bahasa pemrograman pada umurnya yang ke-10. Saat ini, ia sering mengotak-atik komputer kakeknya. Karena hobinya dalam dunia komputing, pada tahun 1988, Linus diterima di Universitas of Helsinki pada tahun 1990. Lalu memulai kelas pemrograman C pertamanya. Pada tahun 1991, Linus tidak puas terhadap sistem operasi yang ada pada PC pertamanya, yaitu OS buatan Microsoft. Linus lebih cenderung untuk menggunakan sistem operasi Unix, seperti yang dipakai komputer milik universitasnya. Akhirnya, ia mengganti sistem operasi open source Minix yang berbasiskan Unix. Adapun Minix ini merupakan sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew S., seorang profesor yang menggeluti penelitian masalah OS dari Vrije University. Namun Linus merasa bahwa Minix masih memiliki banyak kelemahan dan mulai saat itu di usianya yang ke-23, Linus mulai mengutak-atik kernel Minix dan ia mulai mengembangkan sistem yang kompatibel dengan IBM PC. Pada bulan Agustus 1991 lahirnya Linux 0.01 hasil operation Linux. Pada tanggal 5 Oktober 1991, secara resmi Linux mengumumkan Linux 0.02 yang hanya dapat menjalankan Bash dan GCC compiler. Selain itu, Linux juga mempublikasikan sistem operasi buatannya tersebut lengkap dengan source code-nya. Sampai saat ini, Linux dibangun oleh berbagai macam komunitas, dan jangan herankan apabila banyak sekali distro-distro Linux yang tersebar, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis, dari untuk pemula sampai tingkat lanjut. Biasanya dengan banyaknya distro Unix yang beredar akan membuat orang awam bingung untuk memilih distro. Bayangkan ada beratus-ratus distro yang tercipta atau bahkan beribu-ribu, namun perlahan tapi pasti di antara distro Linux itu ada yang menyamai atau bahkan melebihi kemampuan dari sistem operasi Microsoft. Selanjutnya, kelebihan Linux. Yang pertama, Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi atau untuk membeli atau menggunakan Linux. Yang kedua, Linux mudah digunakan. Dulu Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker. Namun kini pandangan ini salah besar. Linux mudah digunakan dan dapat dikatakan hampir semudah menggunakan Windows. Selanjutnya, yang ketiga, hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Kita dapat mengakses situs web open source as alternatif untuk
untuk memperoleh informasi yang cukup berguna dan cukup lengkap tentang alternatif aplikasi Windows di Linux. Yang keempat, keamanan yang lebih unggul daripada Windows. Dapat dikatakan hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus, trojan, adware, dan sebagainya. Hal ini hampir tidak terjadi pada Linux, di mana Linux sejak awal didesain multi-user, yang mana bila virus menjangkiti user tertentu akan sangat sulit menjangkiti dan menyebar ke user lain. Untuk yang kelima, Linux relatif stabil. Komputer yang dijalankan di atas sistem operasi Unix dapat dikenal stabil tanpa henti. Linux yang merupakan varian dari Unix juga mewarisi kestabilan tersebut. Jarang ditemui komputer yang tiba-tiba hang dan harus menekan tombol Ctrl Alt Delete atau restart untuk mengakhiri kejadian tersebut, sehingga tidaklah heran bila Linux mempunyai pangsa pasar server dunia yang cukup besar. Dari hasil riset IDC, pangsa pasar server dunia ini menggunakan Linux pada tahun 2008 akan mencapai 25,7%. Yang keenam, Linux mempunyai kompatibilitas ke belakang yang lebih baik. Perangkat keras yang telah berusia lama masih sangat berguna dan dapat dijalankan dengan baik di atas Linux. Komputer-komputer yang lama ini tidak perlu dibuang dan masih dapat digunakan untuk keperluan tertentu dengan menggunakan Linux. Selain itu, tidak pernah ditemui dokumen-dokumen yang lebih baru tidak dapat dibaca pada Linux versi yang lebih lama. Pada Windows, kita seakan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan perangkat keras. Sebagai contoh, beberapa bulan lalu telah dirilis Windows Vista. Beberapa dokumen yang dibuat dalam Windows Vista tidak dapat dibuka dalam Windows XP. Sehingga mau tidak mau kita harus mengupdate Windows yang ada di laptop kita. Atau bisa jadi ada aplikasi-aplikasi yang dibuat beberapa tahun lalu yang tidak dapat dibuka lagi di Windows karena sudah tidak didukung lagi oleh Microsoft. Selanjutnya, kelebihan Linux. Selanjutnya, kekurangan Linux. Yang pertama, banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows-minded. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan-pelatihan atau edukasi terhadap pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. Yang kedua, dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung oleh Linux, kita dapat melihatnya di linuxdrivers.org atau linuxhardware.org. Yang ketiga, proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositorinya. Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu package yang dibutuhkan serta dependensiesnya. Yang keempat, bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like, mau tidak mau kita harus mempelajari hal ini, sehingga syarat untuk menjadi administrator adalah manusia yang suka belajar dengan hal-hal baru dan terus-menerus belajar. Yang selanjutnya, instalasi Linux akan dijelaskan oleh Pam Azhara. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Intan Rahmadina yang keempat, yaitu instalasi Linux. Yang pertama, paham spesifikasi teknis dari device. Pada bagian ini harus mengetahui dan mengerti spesifikasi teknis dari device yang terdapat pada komputer, yang mencakup nama device, nama chipset pada device, dan kegunaan dan jenis device.
Yang kedua, alokasi ruang hard disk. Pada dasarnya, melakukan alokasi ruang hard disk akan memperoleh keuntungan-keuntungan. Yang pertama, proses booting lebih cepat. Yang kedua, kemudian merancang backup system. Yang ketiga, pengontrolan akses read-write pada beberapa partisi. Yang keempat, pengontrolan kuota hard disk untuk user dan grup. Yang kelima, pembatasan besar file maksimum. Yang ketiga, pemilihan paket software. Tujuan penginstalan Linux. Tentukan tujuan penginstalan Linux dan menentukan tools yang dibutuhkan untuk mencapai tersebut. Bila menginginkan Linux yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan perkantoran seperti pembuatan dokumen, pencetakan dokumen, pembuatan presentasi, penyuntingan gambar dan suara, sebaiknya menginstal paket-paket Office, Oriented, dan X Windows System. Dan apabila seorang programmer C, C++, Perl, atau Python dapat menginstal paket devel dan interpreter. Yang terakhir, proses instalasi. Model instalasi Linux tidak sama, tetapi tergantung pada distro yang mengembangkannya. Berikutnya, langkah-langkah instalasi Kali Linux dengan VirtualBox. Yang pertama, instalasi terlebih dahulu VirtualBox-nya. Yang kedua, mendownload extension pack. Selanjutnya, jika sudah selesai, klik on support form, lalu klik download. Jika sudah selesai, buka saja Extreme-nya, lalu action-nya, kemudian next, yes, dan install. Selanjutnya, jika sudah selesai instalasi, langsung buka untuk VirtualBox-nya. Jika terdapat Jika sudah selesai instalasi, langsung buka untuk VirtualBox-nya. Jika terdapat pilihan, centang lalu klik finish. Jika sudah terbuka, lalu install extension pack dari VirtualBox dengan cara pergi ke File Explorer, ke download, kemudian cari yang namanya Oracle VirtualBox Extension. Kemudian pada VirtualBox-nya, klik install, kemudian klik agree, lalu tunggu sampai selesai. Lalu install terlebih dahulu file ISO dari Linux. Buka VirtualBox, kemudian klik New, beri nama Kali Linux, kemudian untuk folder pastikan kapasitas drive cukup, kemudian klik Next. Untuk pilihan install image, pilih yang 64 bit. Untuk hardware disesuaikan dari base memory untuk penggunaan RAM pada Kali Linux yang akan digunakan, kemudian klik Next. Untuk di bagian virtual hard disk disarankan 30 sampai 50-an GB atau bisa dibilang 30 ke atas, karena jika diisi 30 ke bawah untuk proses instalasinya akan terjadi error. Berikutnya, jika sudah selesai, perlu setting terlebih dahulu untuk VirtualBox pada Kali Linux.
Pergi ke setting, kemudian display, lalu arahkan ke video memori untuk ukuran dengan 128 MB, lalu klik OK. Jika sudah selesai, pergi ke USB, buka USB di bagian network, kemudian di adaptor, ubah untuk network adapternya ke bridge adapter, lalu pilih saja untuk WiFi yang dipakai, lalu klik OK, kemudian langsung start untuk Kali Linux pada VirtualBox-nya. Jika sudah selesai, pilih Graphical Install, kemudian pilih English, kemudian untuk pemilihannya dan untuk instalasinya, pilih English kemudian United States, kemudian keyboard American English, masuk di bagian konfigurasi the network, untuk hostname bebas, kemudian klik continue. Untuk nama domain, di sini sebagai contoh dinamakan TGI. Kemudian next. Untuk nama atau user, bebas. Untuk username pada akun, bebas, tapi di sini sebagai contoh diberi nama gameplay, lalu continue. Kemudian untuk password, tidak perlu yang susah-susah, dan jika sudah selesai, ketik ulang passwordnya, lalu next. Untuk partition disk, pilih yang use and try this, lalu klik continue. Selanjutnya, pada all files in one partition, lalu klik continue. Klik finish pada finish partition and write change to disk, lalu klik continue. Pilih yes, langsung lanjut. Tunggu instalasi selesai. Pada software selection, pilih desktop environment, FCE, collection of tools, top 10, lalu default recommended tools. Jika sudah, lanjut. Klik yes jika semisal sudah sampai install grub bootloaders, tinggal klik yes lalu continue. Kemudian pilih hard disk lalu klik continue. Di sini menggunakan enter device manual. Selanjutnya, setelah melakukan install grub bootloader, tunggu sampai selesai. Jika sudah, klik finish. Dan instalasi sudah selesai. Kemudian hanya perlu memasukkan nama user dan kemudian password, lalu klik login. Sekian langkah-langkah instalasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salsabila Deni Amalia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux dan file system.
Pertama ada perintah dasar Linux. Berikut ini adalah beberapa contoh operasi dasar di sistem operasi Linux. Yang pertama ada any command help, digunakan untuk menampilkan keterangan bantu tentang pemakaian perintah. Yang kedua ada is, digunakan untuk melihat isi file dari direktori aktif. Pada Linux, perintah dir hanya berupa alias dari perintah is. Untuk perintah is sendiri sering dibuat alias is garis 2 kolor agar pada waktu di is ditampilkan warna-warna sesuai dengan file-filenya. Yang ketiga ada is all. Digunakan untuk melihat seluruh isi file pada direktori aktif beserta file hidden lalu ditampilkan pada layar. Yang keempat yaitu cd directory, digunakan untuk menggunakan cd tanpa nama direktori akan menghantarkan Anda ke home directory. Yang kelima, cp short destination, digunakan untuk mengcopy suatu file. Yang keenam, mcopy short destination, digunakan untuk mengcopy suatu file dari atau ke DOS file system. Yang ketujuh, mv short destination, digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file. Yang kedelapan, in as short destination, digunakan untuk membuat symbolic link. Yang kesembilan, rm file, digunakan untuk menghapus file. Yang ke-10, mkdir directory, digunakan untuk membuat direktori baru. Yang ke-11, rmdir directory, digunakan untuk menghapus direktori yang telah kosong. Dan yang ke-12 adalah rmr file, digunakan untuk menghapus file, direktori, dan subdirektori. Selanjutnya adalah file system Linux. Yang pertama ada direktori atau partisi. File system di dalam Linux sebenarnya ada persamaan dengan Windows. Misalnya, kedua OS atau operating system ini sama-sama menggunakan istilah root directory. Di dalam Windows tidak terdapat direktori bernama root, tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan root directory dalam Windows adalah ketika user berada dalam port C dan port directory ini adalah tempat awal di mana nantinya semua direktori akan bercabang. Yang kedua, Linux tidak mengenal drive C, drive D, dan lain-lain. Disinilah perbedaan cara organisasi file dari Linux. Kita bisa katakan bahwa atau etc atau bold dan lain-lain itu adalah partisi, seperti yang dikenal dalam Windows, walaupun tidak sama persis. Sebab Windows hanya mengenal satu partisi utama dan partisi extended. Sedangkan di dalam Linux kita bisa membuat direktori atau partisi itu sangat banyak. Jadi etc, bold, home itu bisa dikatakan sebagai partisi, tetapi jangan mengacu dalam perintah file system Windows. Yang ketiga, ada penamaan file. Sistem penamaan file di dalam Linux lebih fleksibel, dalam artian tidak semua file memerlukan extension seperti halnya di dalam Windows. File-file aplikasi di Linux tidak memerlukan extension. Extension file dalam Linux hanya berguna untuk menandakan apa fungsi dari file itu.
Yang keempat, dev atau nama file. Satu lagi yang menarik dari Linux, device-device seperti floppy disk, hard disk, CD-ROM, modem, dan lain-lain ditulis dalam bentuk sebuah file. Device tersebut dapat dilihat dalam direktori. Yang terakhir adalah daftar direktori dalam Linux. Sebuah informasi yang tersimpan dalam Linux berada pada sebuah struktur file. Sistem file yang terus tersusun dalam direktori-direktori yang mempunyai struktur tree, seperti pohon berada dan cabang di bawah. Selanjutnya adalah tentang aplikasi dasar Linux. Seperti halnya pada Microsoft Word, untuk Linux mempunyai semua varian Unix terdapat di edit file yang dinamakan v. Ada juga penamaannya seperti Pico, Joy, Jivo, MC atau Midnight Commander dan lain-lain. Di sini ada V. V merupakan pengembangan dari editor V yang mempunyai keunggulan dalam penggunaan warna. V merupakan editor yang paling terkenal di dunia Unix. V adalah kepanjangan dari visual. V mendukung penggunaan warna untuk menandakan kode pemrograman dan juga penandaan teks seperti penggunaan huruf normal, tebal maupun cetak miring. Yang kedua ada status V. Status V adalah sebuah editor berupa command mode. Untuk menggunakannya, tekan ESC terlebih dahulu, input mode, dan mengetikkan perintah-perintah yang spesifik. Yang ketiga ada notasi yang digunakan. Notasi yang digunakan pada Linux biasanya menggunakan CTRL, adalah tombol kontrol pada keyboard, dan juga CR yaitu return adalah tombol enter. Beberapa contoh yang pertama pada manipulasi file, tombol WG digunakan, save file dan exit. Kemudian pada perpindahan kursor, pada tombol H berfungsi sebagai pindah satu karakter ke kiri. Pada penghapusan, tombol X berfungsi sebagai menghapus karakter yang ada di kursor. Pada copy dan paste, tombol Y berfungsi sebagai copy baris saat ini ke dalam buffer yang. Kemudian pada perintah cari dan ganti, tombol garis miring berfungsi untuk mengulangi perintah terakhir setelah posisi kursor. Dan perintah-perintah lainnya seperti tombol U digunakan untuk perubahan terakhir, ada insert digunakan untuk memulai Pico adalah text editor lain yang berdasarkan pada program Compose MailPaint. Navigasi untuk perintahnya diletakkan di bawah dari layar. Semua karakter yang diketik langsung disimpan ke dalam teks. Yang kelima ada Joy. Perintah-perintah dalam editor Joy ini sangat mirip dengan perintah-perintah pada WordStart. Jika kita telah terbiasa dengan perintah pada WordStart, maka tidak akan kesulitan dalam menggunakan editor Joy. Yang keenam ada MC, Midnight Commander. MC merupakan aplikasi yang sangat berguna. Kemampuan MC sebagai editor hanya salah satu dari kemampuan-kemampuan lainnya. Untuk menjalankannya,
biasanya digunakan untuk MC, nama file, atau MC kemudian insert file yang akan diedit lalu tekan F4 untuk mengedit. Beberapa perintahnya seperti tombol F1 digunakan untuk keterangan bantu atau help. Masing-masing editor ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, contohnya seperti pada editor Echo yang sangat baik berjalan di terminal apapun, termasuk pada terminal bila kita sedang telnet dengan menggunakan telnet client standar dari Windows. Sedangkan V kita menggunakan karena banyak fitur yang sangat menarik sehingga membantu kita lebih cepat dalam mengedit file. Editor Joe dan MC digunakan karena sederhana dan tampilannya yang menarik. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata ataupun penyebutan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.